Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle True The Heavens Season 5 episode 102 bagian 2. Informasi klan Gu. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulannya. Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng King Er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul sekali. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang terlihat cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi, kata Jin Gu. Nalan Yanran juga telah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke sekte bunga dan melihat bagaimana kabarnya. Teman kecil Xiao Yan. Saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Dou Huang. Aku ingin tahu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Tetua Jin Si, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak melakukan pekerjaan setelah mendapatkan keuntungan. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu padaku. Jin Si dan Jin Gu menghela napas lega saat mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus penelan emas. Suku mereka mampu menduduki gunung mata surga ini karena pencegahan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus penelan emas. Tetua, ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api gunung surga. Saya tidak menyiapkannya. Oleh karena itu, saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapu itu. Dia langsung tertawa. Haha. Itu bukan masalah. Pegunungan mata surga ini diisi dengan bahan obat. Suku tikus penelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini jarang, sepertinya mereka bisa mencapai tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jin Gu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memurnikan pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum saat melihat Jin Gu menghilang.
Haha. Teman kecil Xiaoyan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus penelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus penelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia magi Chalbis. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita bisa dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia magi Chalbis. Tatapan Jin Si perlahan bergeser dari tubuh Jin Gu ke Xiaoyan saat dia tertawa pelan. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab. Bolehkah aku tahu jika tetua Jin Si telah mendengar tentang klanku? Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya. Apa? Klan Gu? Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si berubah seketika. Hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Tampaknya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki konflik dengan mereka. Jin Si juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya... Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, Hehe. Tetua Jin Si, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, manusia, Hall of Souls, dan Pil Hall atau tiga keluarga besar kuno di dunia magi Chalbis takut pada klan Gu ini. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi magi Chalbis. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Doudi. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi? Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Doudi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya,
keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Dou di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dou melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Doudi. Ini adalah penghormatan kepada orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Doudi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli dalam klan dan jujur saja, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dou Zong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Si tahu di mana markas besar klan Gu? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Si terus menjelaskan. Apa? Gu Realm? Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Douqi. Pada level ini, seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup adalah indikator dari Dou Sheng yang elit. Jin Si menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Gu Realm ini dibangun dari Dou Sheng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara Central Plains, bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki secara unik oleh orang-orang dari klan Gu. Oleh karena itu, orang biasa dari Central Plains tidak begitu memahaminya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia.
Apakah hal yang begitu menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit douching begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi pada seorang elit Dou Sheng. Lalu seberapa menakutkan Dou Diang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dou Diang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal.